Yang lain. Oke adik-adik, siapa yang belum dapet virtual background? Yang sudah ada virtual background seperti punya Kak Tania dan punya kakak-kakak yang lain, boleh diganti adik-adik virtual background-nya. Kalau ada yang tidak bisa pakai virtual background, nggak apa-apa, nggak usah pakai virtual background. Ya, Naomi. Apanya tidak ada? Oke, sebentar ya Naomi. Oke adik-adik, siapa di sini yang belum sarapan? Ada yang belum sarapan nggak pagi ini? Aku udah, Kak. Oke, adik Gracia udah. Siapa yang belum? Wah, ternyata udah sarapan semua ya? Udah sarapan atau nggak bilang nih? Sarapan karena belum semangat. Oke, kok sekarang kakak mau tanya, siapa yang sudah sarapan? Kak, sudah. Oh, Naomi udah sarapan. Siapa lagi nih yang udah sarapan? Gracia. Nomi sudah. Oke, wah semangat ya. Kalau sudah sarapan, suaranya harus semangat. Nah, adik-adik, nanti kita juga akan ada lomba. Iya loh adik-adik, kita ada lomba. Seru lagi lombanya. Betul, Kak Mike. Lombanya apa aja tuh, Kak Michael, lombanya? Lombanya ada apa aja katanya? Waduh, Michael nanya balik. Aduh. Jadi di anak TK, nanti adik-adik lombanya mewarnai. Adik-adik sudah siapin belum peralatan mewarnainya yang di anak TK? Mana nih adik-adik anak TK? Peralatan mewarnainya. Spidol, pensil Coba warna, kakak mau krayon. lihat. Pensil warna, spidol. Mana nih? Mungkin adik-adik yang masih off cam boleh dinyalain ya kameranya. Supaya kakak bisa lihat peralatan mewarnainya mana. Cuma kakak mau lihat calon-calon juara nih, juara-juara lomba nih, ya kan? Siapa tahu dari adik-adik nih kalau pada semangat muka-mukanya bisa juara. Betul. Oke, kalau gitu kakak lanjut nih ke anak kecil. Nanti lombanya tes. ya. Kalau anak kecil nanti Selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Ada yang tahu nggak adik-adik? Selamat Paskah, Kak. Selamat Selamat Paskah. Paskah, Dera. Selamat Paskah, Kakak. Tambah menghias Apa kecil? Belum dapat info ya adik-adik? Atau udah tapi nggak jawab? Ayo, apa? Anak kecil nanti lombanya menghias telur. Udah disiapkan belum telurnya? Sudah, Kak. Sudah? Sudah, Oke, Kak. berarti kalau menghias telur harus ada hiasannya. Hiasannya sudah siap belum? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, bagus banget adik-adik. Kemudian anak tanggung itu nanti lombanya ada membuat kolase dari kulit telur. Sudah disiapkan belum kulit telurnya adik-adik? Yang adik-adik anak tanggung sudah siap belum? Sudah. 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 Oke, bagus. Pagi, Kak. Selamat pagi, Dara. Oke, adik-adik. Nah, karena hari ini kita tidak hanya mau berlomba, kita juga mau ibadah adik-adik. Jangan lupa adik-adik, siapkan Alkitabnya juga. Siapkan Alkitab. Adik-adik boleh berpakaian yang rapi dan sopan, duduk yang manis, saat ibadah nanti ya. Oke. Kak
Kakak mau ingetin lagi nih adik-adik yang namanya belum ada golongannya. Nah, Boleh ditulis nih golongannya. Contohnya seperti siapa nih? Seperti adik Valeri. Adik Valeri, adik Timothy sudah pakai nih ATK Timothy, AK Valeri. Boleh nih adik-adik nanti ditaruh golongannya di namanya supaya nanti kita bisa masuk ke breakout room untuk iya. lomba. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik yang masih off cam boleh dinyalain ya adik-adik kameranya. Adik Ebi, Cassandra, Rafael, Valeri, Yosef, Jasmine, Dara. Boleh dinyalakan kameranya. Adik Archie, Samuel. Adik-adik, kita kan sekarang mau ibadah Paskah. Adik-adik di sini ada yang sedih nggak? Karena kita nggak bisa Paskah bersama-sama. Enggak sedih. Wah, Nggak sedih? adik nggak sedih. Apa yang Asik. sedih? Karena Paskahnya nggak bisa bareng-bareng secara offline. Mm-mm. Wah, berarti adik-adik nggak ada yang sedih ya. Bagus banget nih adik-adik tetap sukacita meskipun Paskahnya masih online. Berarti tandanya mau offline online pun bukan jadi hambatan Kak buat mereka buat muji Tuhan. Oke. Biarlah nama Tuhan dipuji. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Adik-adik Cinta pada saya. Oh, giranglah. adik-adik mau tinggal baik. Kak, kok kakak suaranya seperti robot? Kok kakak suaranya seperti robot sih? Adik-adik yang baru masuk, jangan lupa ya adik-adik digantiin namanya. Golongan adik-adik, terus nama adik-adik. Jangan lupa off cam juga, on cam. Pasang virtual background-nya, oke? Oke, Kak. Berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan.
Sudahkah kau dengar undangan ini? Turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa Tuhan mau panggil. Turutlah perjamuan Tuhan. Marilah, marilah. Turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa tetap percaya. Turutlah perjamuan Tuhan. Jangan tolak, mari segera datanglah. Meski dosamu tak terhingga, darah Tuhan Yesus lebih berkuasa. Ampunkan dosamu selamanya. Belum mulai kan? Ada yang masuk ada juga yang dalam seperti itu kalau masih ada satu jalan kebenaran menuju hidup yang kekal. Di dalam Yesus Tuhan akan keselamatan. Marilah masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Masih besar ya? Udah cukup. Ada kasih pengharapan yang diberikannya, takkan pernah ku kecewa berjalan dengan Tuhanku. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan, yang telah kusediakan. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, ibadah hari Mingguan anak hari ini spesial loh, karena hari ini kita merayakan Paskah. Betul, dan juga kita ditemani oleh dua adik layar baru loh. Coba kalian perkenalan diri dulu. Halo semuanya, namaku Hana. Umurku 3 tahun. Halo. Halo semuanya, namaku Tio, umurku 4 tahun. Hana dan Tio, hari ini kan kita merayakan Paskah. Kalian tahu tidak Paskah itu apa? Apa ya kak? Tio, kamu tahu nggak? Aduh, aku lupa, aku nggak tahu kak. Nah adik-adik, hari ini adik-adik bakal tahu lebih banyak lagi tentang Paskah. Tapi sebelumnya kakak punya jargon nih. Kalau kakak bilang Paskah PA 2022, adik-adik jawabnya Kristus bangkit, membawa harapan, aku hadir, membawa sukacita. Sekali lagi ya kak. Oke. Paskah PA 2022, Kristus bangkit, membawa harapan, aku hadir, membawa sukacita. Wah, keren banget adik-adik. Nah, kita juga harus ingat loh adik-adik, meskipun kita merayakan Paskah di rumah, kita juga ingat kalau Tuhan Yesus selalu menyertai kita di rumah kita. Maka dari itu, mari kita menyanyikan lagu
Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. 主耶稣叫我家庭主，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣叫我家庭主，快乐快乐呀，快乐快乐呀。Yesus mereka main hey, kusi-kusi hey, kusi-kusi hey, kusi-kusi hey. Yesus mereka main hey, kusi-kusi hey, kusi-kusi hey. Adik-adik, karena kita masih dalam suasana sukacita, mari kita menyanyikan lagu adalah Sukacita. Ayo Hana dan Tio. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita mau saat teduh dulu. Kita lipat tangannya, tutup mata kita. Saat teduh, mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi dan bersukacita. Sukacita kita harus bertambah banyak karena hari ini kita merayakan apa? Kebangkitan Yesus. Betul sekali. Kebangkitan Yesus. Bangkit itu apa, Kak? Bangkit dari apa ya, Kak? Bangkit itu artinya hidup kembali. Hidup kembali. Memang sebelumnya kenapa, Kak? Kisahnya berawal dari kasih karunia Tuhan yang sangat besar bagi manusia, sehingga ia rela mati dan disalibkan untuk menebus dosa manusia. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku
berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami memulai ibadah kami, kiranya ibadah kami dapat berjalan dengan lancar seturut kehendak-Mu. Berkatilah dari awal, pertengahan, dan akhir ibadah ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Setelah disalibkan dan mati, Yesus dikubur. Pada hari yang 3 hari lamanya ia berada di dalam malam maut. Pada hari yang ketiga, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome pergi ke kubur Yesus. Lalu Maria dan Tio tahu tidak apa yang terjadi. Wah, apa yang terjadi memangnya, Kak? Nah, sesampainya di sana, mereka melihat bahwa batu kubur tersebut sudah terguling. Mereka kaget adik-adik. Kemudian, saat mereka masuk ke dalam, ternyata mayat Yesus sudah tidak ada lagi. Apa? Tidak ada Yesus di sana. Betul, mereka terkejut adik-adik, sama seperti kita. Tetapi di sana ada malaikat. Malaikat tersebut memberitahu bahwa Yesus telah bangkit. Sudahkah engkau dengar satu kabar pasti? Yesus pahlawan besar bangkit dari mati. Yesus bangkit dan menang, maut kalah direjam. Dunia heran tercengang. Coba lihat kuburnya, pintunya terbuka, mayat yang di dalamnya sudah tidak ada. Yesus bangkit dan menang, maut kalah direjam. Dunia heran tercengang. Halo adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya terlebih dahulu ya. Kakak tunggu. Kalau sudah siap, kita buka Alkitabnya dari Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10. Sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Mari kita ke dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari ini Engkau telah mengumpulkan kami dalam ibadah ini. Tuhan, pimpinlah kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10 yang menyatakan kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid lainnya ke kubur itu. Keduanya berlari-lari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat
kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak di dekat kain kapan itu, tetapi agak samping di tempat yang lainnya dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Adik-adik, hari ini kakak sangat bersuka cita. Semoga adik-adik di rumah juga suka cita ya. Tapi kayaknya ada yang sedih nih. Kenapa? Oh, tidak mendapatkan telur Paskah ya. Oh, ada juga yang sedih tidak bisa bermain seperti tahun-tahun sebelumnya mendapatkan telur Paskah seperti ini ya. Ya, hari ini kakak akan memberitahu bahwa adik-adik tidak boleh bersedih. Adik-adik harus bersuka cita. Kenapa? Mau tahu jawabannya? Kakak lanjutkan ceritanya ya. Seperti yang kita tahu adik-adik bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini karena begitu besar kasih Tuhan untuk kita semua. Dan ia harus disalib seperti ini. Kenapa? Karena Tuhan ingin menebus dosa-dosa kita agar kita mendapatkan keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus dikuburkan di suatu goa yang sangat besar. Dan di goa ini ada pintu yang terbuat dari batu dan sangat susah sekali untuk membukanya. Pada harian ketiga setelah Tuhan Yesus mati, Ibu Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, beserta Salome pergi ke kuburan Tuhan Yesus. Dan mereka terkejut adik-adik. Coba lihat, mereka kaget. Mereka melihat bahwa kubur Tuhan Yesus telah terbuka. Lalu kemudian mereka masuk ke dalam dan mereka ketakutan. Mereka takut, kenapa ya? Mereka takut karena melihat bahwa kubur Tuhan Yesus kosong. Mayat Tuhan Yesus tidak ada dalam kubur itu. Mereka bingung, kemana mayat Tuhan Yesus itu pergi. Kemudian mereka pergi bertemu dengan Simon Petrus. Sesampainya mereka di sana, mereka memberitahu ketika itu mayat Tuhan Yesus tidak ada, sudah dicuri orang. Lalu kemudian Simon Petrus menuju ke kuburan tersebut dan melihat bahwa tidak ada Tuhan Yesus. Ternyata mayat Tuhan Yesus itu tidak hilang adik-adik. Kemana ya? Tuhan Yesus telah bangkit. Dia hidup kembali. Kebangkitan Tuhan Yesus merupakan suatu bukti bahwa ia sangat setia kepada umatnya. Ia dapat melawan kuasa maut dan ia dapat menang. Kebangkitannya juga sebagai bukti bahwa dia dapat mengubah rasa duka cita menjadi sukacita. Adik-adik masih ingatkah ketika Ibu Maria menangis? Ternyata pada saat itu Tuhan Yesus menghampiri Ibu Maria dan mengatakan bahwa Ibu Maria, mengapa menangis? Aku telah bangkit. Beritakanlah kepada semua orang. Mendengar hal itu, Ibu Maria sangat bersukacita dan dia memberitakan kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Seperti yang kita ketahui adik-adik, di sekitar kita mungkin kita akan merasakan ketakutan. Ketakutan akan COVID yang semakin tinggi. Tapi kita harus lawan itu. Kita tidak boleh takut. Kita harus berani. Tetapi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan ya. Tetap memakai masker, tetap menjaga jarak. Dan jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi supaya adik tetap sehat dan kuat. Tuhan Yesus sangat mengasihi loh anak-anak yang taat. Dan kamu ingatkan adik-adik bahwa mengubah rasa
sedih ke rasa sukacita, ada satu cara loh, yaitu dengan kata percaya. Adik-adik harus percaya kalau Tuhan Yesus akan menyertai adik-adik selalu dimanapun adik-adik berada. Walaupun seperti ini adik-adik tidak tahu bahwa kira-kira COVID akan berakhir kapan ya. Tapi adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai adik-adik. Nah, sebagai tugas orang-orang percaya, kita diberi tugas nih adik-adik, yaitu membawa berita sukacita. Seperti tema kita hari ini, ada yang ingat tema kita apa? Kristus bangkit membawaku harapan, aku hadir membawa sukacita. Nah, adik-adik, sebagai umat-umat percaya, kita diberi tugas untuk membawa sukacita kepada semua orang. Seperti apa ya caranya? Yaitu caranya dengan yang pertama, adik-adik harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus dengan cara berdoa. Selain itu, adik-adik rajin mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kemudian, apa ini? Kita membaca Alkitab supaya adik-adik dapat mengetahui mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Setelah adik-adik mengetahui hal itu, adik-adik memberikan contoh kepada orang-orang sekitar kita. Seperti adik-adik membantu orang tua, menolong orang lain. Kalau bermain tidak pilih-pilih orang, ya. Nah, dengan adik-adik memperlakukan seperti itu, bisa mencerminkan bahwa di hidup adik-adik ada Tuhan Yesus. Orang-orang sekitar kita juga bakal tahu nih, wah, anak itu anak yang baik, suka membantu orang tua. Berarti Tuhan Yesus ada di dalam anak tersebut. Nah, sekarang adik sudah tahu ya, kenapa hari ini kita tidak boleh bersedih. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita sukacita. Demikian firman Tuhan hari ini. Amin. Hana dan Tio, sudah dengarkan firman Tuhan tadi? Sudah kata Nia, Yesus sudah bangkit dan menang. Kalau sudah bangkit dan menang, berarti kita harus apa? Kita tidak boleh takut. Betul Hana dan Tio. Nah adik-adik, Tuhan sudah bangkit mengalahkan maut. Tuhan artinya juga mampu menyertai kita apapun yang kita alami. Wah, hebat ya Tuhan kita. Berarti gak ada alasan lagi untuk kita bersedih. Justru kita harus bersukacita. Betul, berkat kebangkitannya mengganti duka cita menjadi sukacita. Oleh karenanya, kita harus membagikan sukacita itu kepada sesama kita. Kristus bangkit soraklah, haleluya.
Adik-adik, sekarang kita akan doa syafaat. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, agar kami menjadi anak yang selalu membawa sukacita dimanapun kami berada. Dan setelah kami Tuhan, agar kami mau percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu akan menyertai kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Berkatilah para pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden dan serta Wakil, serta juga para menteri Tuhan dalam menjaga, dalam memimpin bangsa negara ini. Serta mereka selalu dalam kasih setia-Mu saja. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, seluruh gereja di muka dunia ini Tuhan. Kau berkatilah seluruh gereja kami Tuhan Yesus agar bertumbuh untuk menyebarkan berita-Mu saja. Juga berkatilah Bapak Pendeta, Bapak Ibu dan Pendeta Tuhan Yesus, sertalah mereka selalu dengan pimpinan-Mu saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah, berkatilah para guru, juga mau berkatilah teman-teman adik-adik yang akan menghadapi ujian. Kau lindungilah mereka Tuhan Yesus, Kau berkatilah mereka agar mereka mampu dalam menghadapi ujian ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga, Papa dan Mama kami, beserta seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Berilah mereka semua kesehatan, akan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, jauhkan mereka dari hal-hal yang jahat. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk orang tua Tuhan, ampuni pertama mereka Tuhan, Kau pimpin mereka selalu agar dapat menjaga dan melindungi kami para anak-anaknya. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk orang yang sakit Bapa, untuk keluarga kami ataupun teman-teman kami Tuhan Yesus yang terdampak virus corona. Kau berkatilah mereka, berilah mereka kekuatan Tuhan Yesus. Kami kena percaya ada kuasa-Mu untuk melindungi dan memberkati mereka agar mereka dapat segera sembuh. Kami juga berdoa Tuhan Yesus yang pada bulan ini akan berulang tahun Tuhan Yesus, pimpinlah mereka agar mereka tumbuh menjadi anak takut Tuhan, tumbuh menjadi anak-anak yang selalu memuliakan Tuhan dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kami semua yang mengikuti ibadah hari ini, pimpin sertai kami Tuhan Yesus, berikan kami kesehatan, berikan kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mau selalu bersukacita akan hal-hal yang akan kami hadapi. Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami alaskan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, karena kasih Tuhan kepada kita, Dia rela mati, disalibkan, dan 3 hari berada dalam kesengsaraan. Namun, Tuhan Yesus bangkit membawa harapan bagi kita. Marilah kita memberi persembahan yang terbaik dari kita agar berguna bagi pelayanan di ladang Tuhan. Oke adik-adik, karena kita sedang berada di masa pandemi, kita tidak disarankan untuk memberikan persembahan secara tunai. Maka dari itu, kita akan mentransfer via link yang tertera di layar adik-adik. Adik-adik bisa transfer via link aja, Dana, OVO, GoPay, dan lainnya. Adik-adik jangan lupa menambahkan kode 01 pada belakang nominal persembahan yang ingin adik-adik berikan. Jika adik-adik ingin memberikan sebesar Rp10.000, adik-adik boleh ditambahkan jadi Rp10.001. Jika adik-adik merasa kebingungan, adik-adik bisa minta bantuan dari mama dan papa. Sambil kita memberi persembahan, marilah kita memuji Tuhan dari PKJ 146 bawa persembahan. Sebelumnya, kita satukan tangan kita di depan dada, dan mari kita katakan bersama-sama. Apa yang ku persembahkan ini adalah untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan.
Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat yang Engkau berikan kepada kami. Sekarang kami sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan Yesus berkati persembahan kami agar dapat berguna di ladang. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Paskah Pelkat PA 2022, Kak Holly. Kak Holly, dipersilakan. Selamat Paskah adik-adik semua. Senang sekali Kak Holly dapat menjumpai adik-adik di Paskah tahun ini. Walaupun sudah 3 tahun kita melakukan Paskah secara online, tapi percaya adik-adik bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita dan dapat kita andalkan apapun masa yang sedang kita alami. Nah, pada tahun ini kita akan merayakan Paskah dengan sukacita dan diharapkan adik-adik juga dapat membawa sukacita di sekitar adik-adik. Mewakili tim kerja, Kak Holly ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk PHMJ, pegawai gereja, ketua dan pengurus Pelkat PA, adik-adik yang mengambil bagian sebagai petugas di ibadah hari ini, dan juga seluruh adik layan yang rajin beribadah, yang bersemangat, dan selalu sukacita di setiap minggunya. Tentu juga kepada para orang tua dan keluarga di rumah yang selalu mendukung pelayanan Pelkat PA. Nah, tak lupa juga Kak Holly mengucapkan mewakili tim kerja, ucapan syukur yang setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya atas kasih Tuhan yang memampukan dan melayakkan kakak-kakak untuk melayani Tuhan di ibadah dan perayaan Paskah tahun ini. Semoga apa yang kita lakukan dapat memuliakan Tuhan dan membawa sukacita bagi kita. Terima kasih, sampai jumpa. Adik-adik, kita akan mendengarkan kata sambutan dari perwakilan PHMJ. Halo adik-adik, apa kabar? Sehat semuanya kan ya? Pasti masih senang-senang nih, kita masih ikut ibadah Paskah. Belum selesai ya ibadahnya. Nah, tema kali ini adalah Kristus bangkit, membawa harapan. Aku hadir, membawa sukacita. Nah, untuk itu dalam perayaan Paskah kali ini, atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Bukit Moria, Kak Maya mengucapkan terima kasih banyak pertama-tama kepada seluruh rekan-rekan, teman-teman, kakak-kakak layan yang boleh menyelenggarakan acara ini sehingga jadi paling oke. Dan akhirnya selamat Paskah untuk kita semuanya, untuk adik-adik, mama papanya di rumah, juga kakak adiknya semuanya. Terima kasih, salam. Adik-adik, Warta Pelkat hari ini, minggu depan kita akan ada IHMPA seperti biasa, tanggal 24 April 2022. Ibadahnya jam 11. Jangan lupa hadir ya adik-adik. Jangan lupa hadir ya adik-adik. Ingat jam berapa? Jam 11 ya, Kak. Oke, betul sekali. Adik-adik, kebangkitan Yesus membawa harapan dan sukacita bagi kita semua. Sekarang mari kita tebarkan sukacita itu kepada sesama kita. Karena berkat kebangkitannya telah memberikan kita keselamatan untuk umat manusia. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dari PKJ 178, Allah mengutus. Putranya Yesus Maha Pengasih.
ibadah hari ini akan segera berakhir. Adik-adik akan kembali melakukan aktivitas di rumah masing-masing. Lakukanlah firman Tuhan yang adik-adik dengar hari ini. Marilah kita berpengharapan dan membawa sukacita dimanapun kita berada. Sekarang kita mau berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami, pimpin dan sertai kami selalu. Hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Selamat Paskah adik-adik. Paskah semuanya. Adik-adik, ingat tidak tadi di awal kita ada jargon. Nah, kalau Kak Michael bilang Paskah PA 2022, adik-adik jawabnya Kristus bangkit, membawa harapan, aku hadir, membawa sukacita. Sekali lagi adik-adik, Paskah PA 2022. Kristus bangkit, membawa harapan, aku hadir, membawa sukacita.